Kisah Raja Zuaid Kalangasinga dari Duandul, di dataran luas Zululand, di mana padang rumput terbentang sejauh mata memandang dan sungai mengalir. Seperti urat bumi, seorang anak lahir dari keturunan penguasa yang disegani. Namanya Zuaid, putra dari Langa Kaksaba, pemimpin suku Duandul yang hidup di awal abad ke-19. Sejak kecil, langit telah menandainya sebagai sosok yang akan menyalakan api di tanah selatan Afrika. Anak dari lembah sungai, Zuaid kecil tumbuh di tengah dunia yang keras. Dunia di mana kekuatan dan keberanian adalah hukum tertinggi. Ia belajar menobat sejak usianya belum genap 10 musim hujan. Dan sebelum remaja, ia sudah memimpin sekelompok pemuda menggembala ternak di tepian sungai Fongolo. Ayahnya, Langa, mengenali semangat yang membara di dalam dirinya. Ia mendidiknya bukan hanya sebagai prajurit, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijak dan tegas. Ketika ayahnya wafat, Zuaid naik tahta Duandul. Ia masih muda, tetapi tatapan matanya sudah seperti bajai yang ditempa api perang. Ia bersumpah di hadapan leluhur bahwa ia akan memperluas kekuasaan Duandul dan menjadikan kerajaannya yang terkuat di antara semua bangsa yang mendiami lembah Zululand. Kebangkitan Duandul. Dalam tahun-tahun awal pemerintahannya, Zuaid memulai reformasi besar. Ia mengatur kembali sistem militer, membentuk pasukan tetap, melatih mereka dalam disiplin keras, dan memperkenalkan taktik tempur yang belum pernah disaksikan sebelumnya di tanah itu. Ia menciptakan formasi barisan tempur berbentuk tanduk kerbau strategi, yang kelak juga digunakan oleh Shaka, Zulu. Namun, Zuaid adalah yang pertama menyusunnya secara terstruktur. Di bawah kepemimpinannya, Duandul menjadi kekuatan besar. Ia menaklukkan suku-suku di sekitar Nyamtetwa, Muan, Tambu, dan lainnya satu demi satu jatuh di bawah panji biru Duandul. Rakyatnya memuja Zuaid sebagai Ingonya Mayasue, sang singa negeri. Ia membawa kemakmuran melalui rampasan perang, perdagangan ternak, dan penguasaan wilayah subur di lembah Sungai Tugela. Pertarungan dengan Dingiswayo. Namun kejayaan selalu menumbuhkan musuh. Di selatan, muncul seorang raja bijak dari suku Mhetwa bernama Dingiswayo, seorang pemimpin yang juga bermimpi menyatukan bangsa-bangsa. Zulu, kedua tokoh itu saling menilai satu sama lain dari kejauhan, dan akhirnya bentrokan pun tak terhindarkan. Pertempuran antara Duandul dan Tetwa mengguncang Zululand. Zuaid dengan strategi kilat dan keganasan pasukannya berhasil menaklukkan Dingiswayo. Dalam legenda rakyat disebutkan bahwa Dingiswayo ditangkap dan dihukum mati atas perintah Zuaid. Dengan kematian Dingiswayo, Zuaid menjadi penguasa terkuat di wilayah itu. Namun, dari abu kekalahan Tetwa, bangkitlah seseorang yang kelak akan menjadi musuh paling berbahaya bagi Zuaid, Shaka, anak didik Dingiswayo. Shaka bangkit. Shaka Zulu, yang dulu hanya seorang panglima muda di bawah Dingiswayo, kini memimpin kaum Zulu yang tersisa. Di balik matanya yang tajam, tersimpan dendam dan tekad yang lahir dari kejatuhan gurunya. Ia mempelajari cara Zuaid berperang, menirunya, lalu menyempurnakannya dengan kecerdikan dan kedisiplinan yang luar biasa. Zuaid tidak langsung menganggap Shaka sebagai ancaman. Ia memandangnya sebagai seekor serigala muda yang belum berani menantang singa. Tapi Shaka tumbuh cepat. Dalam beberapa tahun, wilayah Zulu yang dulu kecil dan tersebar mulai bersatu di bawah kekuasaannya. Ia mengubah rakyatnya menjadi mesin perang yang tangguh. Dan ketika waktunya tiba, dua penguasa terbesar Zululand itu pun bertemu di medan laga. Perang untuk Zululand. Pertempuran besar antara Duandul dan Zulu terjadi. Di Kokri Hill, pasukan Zuaid datang dengan kekuatan besar, ribuan prajurit yang terlatih, bersenjata tombak panjang dan perisai kulit lembu. Mereka yakin akan kemenangan cepat. Namun Shaka telah mempersiapkan jebakan cerdas. Ia memancing pasukan Zuaid ke lembah sempit dan mengapit mereka dari dua sisi. Pertempuran berlangsung seharian penuh. Darah mengalir seperti sungai, dan bumi bergetar di bawah derap kaki para prajurit. Ketika malam tiba, Zuaid terpaksa mundur. Untuk pertama kalinya, sang singa Duandul terluka bukan secara fisik, melainkan dalam harga diri dan keyakinannya. Ia tahu lawan yang dihadapinya bukan lagi raja muda, tetapi kekuatan baru yang lahir dari api balas dendam. Namun Zuaid tidak menyerah. Dalam tahun-tahun berikutnya, ia kembali mencoba menaklukkan Shaka, tetapi setiap kali usahanya dipatahkan. Satu demi satu sekutu Duandul meninggalkannya.
Kekaisaran besar yang dulu ia bangun mulai retak. Kejatuhan sang singa. Sweid akhirnya dipaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Ia menyeberang ke utara bersama sisa pasukannya dan sebagian rakyatnya. Dalam pengasingan itu, ia tetap menjadi pemimpin keras, berwibawa, dan dihormati. Ia mendirikan permukiman baru di daerah yang kini dikenal sebagai Swaziland dan kemudian bergerak ke arah Mozambik. Walau kekuasaannya merosot, Sweid tetap dikenang sebagai tokoh besar di setiap perkampungan. Kisah tentang keberaniannya diceritakan dari generasi ke generasi. Bagaimana ia menantang Saka Zulu, bagaimana ia menaklukkan Dingiswayo, dan bagaimana ia berjuang mempertahankan harga diri Ndwandwe hingga akhir hayatnya. Akhir yang tenang. Di usia tuanya, Sweid hidup dalam kesunyian di tanah asing. Ia sering duduk di bawah pohon besar, memandangi matahari terbenam di barat ke arah tanah Zululand yang dulu ia kuasai. "Aku telah melihat dunia terbakar," katanya suatu hari kepada pengikutnya yang setia. "Aku telah menyalakan api itu sendiri, dan kini aku melihat nyalanya padam dalam senja." Tak lama setelah itu, Sweid wafat dengan tenang, tidak di medan perang, melainkan di tempat yang jauh dari tanah asalnya. Namun bagi bangsanya, namanya tetap hidup. Ia dikenang bukan hanya sebagai raja penakluk, tetapi sebagai lambang keberanian, kehormatan, dan ambisi yang tak pernah padam. Warisan Raja Sweid. Sepanjang hidupnya, Raja Sweid Kalanga 1. Menyatukan dan memperluas kerajaan. Ndwandwe menjadi salah satu kekuatan terbesar di Afrika bagian selatan. 2. Mengalahkan dan menaklukkan banyak suku tetangga, termasuk Mtetwa di bawah Dingiswayo. 3. Mengembangkan sistem militer yang disiplin dan strategi perang yang kelak, menginspirasi Saka Zulu. 4. Menjadi simbol perlawanan dan kebanggaan Ndwandwe terhadap dominasi bangsa lain. 5. Menorehkan kisah yang menjadi bagian dari sejarah besar Zulu dan Afrika Selatan. Penutup. Begitulah kisah Raja Sweid Kalanga, sang singa dari Ndwandwe, raja yang mengguncang Zululand dengan keberaniannya, yang menantang Saka Zulu dengan kehormatan, dan yang namanya masih menggema dalam bisikan angin padang Afrika. Ia bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi legenda yang hidup di antara rumput tinggi dan langit merah senja benua hitam. 10 hal yang dilakukan Raja Sweid Kalanga semasa hidupnya. Pertama, membangun kekuatan Ndwandwe dari akar. Sejak muda, Sweid mewarisi kerajaan yang belum besar, namun ia mengubahnya menjadi kekuatan yang disegani. Ia memperkuat struktur suku Ndwandwe dengan menata pemerintahan, membentuk pasukan elit, dan memperkuat sistem kepemimpinan lokal. Ia memastikan setiap kepala suku tunduk pada kekuasaan pusat, menjadikan Ndwandwe bersatu di bawah satu panji. Dari sini, cikal bakal kerajaan kuat mulai tumbuh di bawah tangannya. Kedua, mendirikan sistem militer yang tangguh. Sweid menciptakan sistem militer tetap yang terorganisasi. Ia memerintahkan setiap lelaki muda menjalani pelatihan perang di bawah Kampam, khusus yang disebut Amabuto. Ia juga memperkenalkan taktik tanduk, kerbau strategi mengepung musuh dari dua sisi dan menghancurkan pusat mereka. Formasi ini kelak diadopsi oleh Saka Zulu, tetapi sejarah mencatat bahwa Sweid adalah yang pertama kali menggunakannya secara teratur dalam peperangan suku-suku Afrika Selatan. Ketiga, menyatukan dan menaklukkan suku-suku sekitar. Dalam masa pemerintahannya, Sweid menaklukkan banyak suku, Mtetwa, Ngwen, Tembu, Kwabe, dan masih banyak lagi. Ia memperluas wilayah Ndwandwe hingga mencakup tanah subur di tepi sungai Fongolo dan Tugela. Penaklukan ini tidak hanya menambah kekuasaan, tetapi juga memperkaya negeri dengan ternak, hasil bumi, dan budak dari suku-suku yang tunduk. Keempat, mengalahkan Raja Dingiswayo dari Mtetwa. Kemenangan paling terkenal Sweid adalah ketika ia menaklukkan Raja Dingiswayo dari Mtetwa, salah satu raja paling dihormati di Zululand kala itu. Pertempuran besar antara dua kekuatan itu berlangsung sengit, tetapi Sweid menang. Dingiswayo ditangkap dan dihukum mati. Dengan kemenangan ini, Sweid menjadi penguasa paling kuat di selatan Afrika, dan seluruh Zululand sempat berada di bawah pengaruhnya. Kelima, memunculkan dan menjadi musuh besar Saka Zulu. Tanpa disadari, kemenangan atas Dingiswayo juga menyalakan kebangkitan baru. Seorang panglima muda bernama Saka, yang dulu melayani Dingiswayo, bangkit menantang Sweid. Keduanya kemudian terlibat dalam perang Panjan yang mengguncang seluruh Zululand. Dari pertarungan ini, dunia mengenal dua tokoh besar Sweid sebagai singa tua,
dan Saka sebagai harimau muda. Perseteruan mereka menjadi legenda terbesar di sejarah Afrika Selatan. Keenam, meninggalkan warisan strategi dan disiplin. Walau akhirnya kekuasaannya runtuh, Swaiti meninggalkan warisan militer yang kuat. Ia menanamkan disiplin dan semangat juang di dalam jiwa rakyat Ndwandwe. Cara berbaris, berlatih, dan bertempur yang ia ajarkan menjadi model dasar bagi banyak pasukan di wilayah selatan Afrika. Bahkan Shaka Zulu, musuh bebuyutannya, mengakui bahwa sebagian besar taktik perangnya berasal dari Swaiti. Ketujuh, membangun ketahanan ekonomi dan sosial. Swaiti bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga pengatur ekonomi yang tangguh. Ia memperluas jalur perdagangan ternak dan gading gajah hingga ke daerah utara. Ia mengatur sistem pertanian dan perburuan, menjamin rakyatnya memiliki cadangan pangan dalam masa paceklik. Kekayaannya membuat Ndwandwe terkenal sebagai kerajaan makmur di tengah kekacauan perang antar suku. Kedelapan, menjadi simbol kebanggaan dan perlawanan. Swaiti dikenal sebagai pemimpin yang pantang tunduk. Ia menolak menjadi bawahan siapapun, termasuk Saka, meskipun kalah dalam peperangan. Ia menolak menyerah atau memohon belas kasihan. Ia lebih memilih melarikan diri dengan rakyatnya dan mendirikan wilayah baru daripada hidup di bawah kekuasaan musuh. Sikapnya ini membuatnya dihormati bahkan oleh lawan-lawannya. Kesembilan, menyebarkan bangsa Ndwandwe ke berbagai wilayah. Setelah kerajaannya jatuh, banyak pengikut Swaiti bermigrasi ke berbagai tempat di selatan dan timur Afrika. Sebagian ke Mozambik, sebagian ke Swaziland, sebagian lagi ke Tanzania dan Malawi. Migrasi besar ini dikenal sebagai bagian dari merupakan masa perpindahan besar-besaran bangsa-bangsa Afrika akibat perang. Dalam arti tertentu, Swaiti lah yang menjadi pemicu gerakan besar itu. Dari rakyatnya kemudian lahir banyak kelompok baru yang membawa warisan Ndwandwe. Ke-10, mengakhiri hidup dengan kehormatan. Swaiti menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di pengasingan, tetapi tetap dihormati oleh rakyatnya sebagai raja sejati. Ia wafat bukan sebagai penguasa kala, melainkan sebagai tokoh yang menolak menyerah pada takdir. Legenda mengatakan, sebelum meninggal, ia berkata kepada anak-anaknya, lebih baik menjadi singa di hutan yang sunyi daripada menjadi anjing di halaman musuh. Kata-kata itu kemudian menjadi simbol semangat kebanggaan bangsa Ndwandwe hingga kini. Kesimpulan, Raja Swaiti Kalanga bukan sekadar penguasa. Ia adalah penentu arah sejarah Afrika bagian selatan. Ia mempersatukan suku-suku yang tercerai, menanamkan disiplin militer, menyalakan semangat, keberanian, dan menorehkan jejak yang bahkan musuhnya pun tak bisa hapuskan. Dari tangannya lahir kekuatan besar, dan dari kejatuhannya lahir tokoh legendaris seperti Shaka Zulu. Swaiti adalah raja yang membuat sejarah bergetar, dan meskipun kerajaan Ndwandwe telah lama hilang dari peta, namanya tetap menggema di antara angin savana, disebut dalam lagu-lagu perang, dan dihormati sebagai singa tua yang tak pernah tunduk.